Taman belakang rumah Fadli yang asri dan Selamat sejuk, sore, terlihat Bu. Didi Suryadi, Mukhlis dan Aznil Zulmi memasuki taman. Fadli menyambut Silakan mereka duduk. dengan senyum. Terima kasih banyak Pak, maaf merepotkan. Perkenalkan teman saya ini Pak Mukhlis. Salam kenal Pak Fadli. Ya. Salam kenal juga Pak Mukhlis. Kebetulan di sini saya ditemani sama Pak Aznil. Salam kenal Pak Mukhlis dan Pak Didi. Jadi Bapak Didi, bagaimana di kantor? Lumayan sibuk ya? Haha, begitulah Pak, sedikit sibuk tapi dinikmati saja. Syukurlah, Aznil juga sudah banyak cerita tentang Bapak Didi. Katanya Bapak Didi memang sedang mencari tanah untuk investasi jangka waktu. Betul Pak Fadli, Pak Didi ini memang sedang mencari tanah yang berpotensial untuk dijadikan investasi jangka panjang. Iya Pak, kebetulan saya sedang mencari tanah. Dan kebetulan juga Pak Asnil sudah memberitahukan bahwasannya ada tanah. Nah itu dia, betul sekali Bapak Didi. Saya punya sebidang tanah di Desa Pantas, Kecamatan Grogak, Buleleng, luasnya 10.000 meter persegi. Tanah ini mengambil beberapa lembar dokumen dari meja. Sudah saya siapkan juga beberapa data dan peta kecilnya. Oh, jadi di daerah dan deskripsinya terletak di Desa Pantas ya Pak? Betul sekali, tanah milik pribadi saya, tidak ada sengketa, tidak ada masalah hukum sama sekali, dijamin aman. Baiklah Pak, saya percaya. Mengenai harga Pak, tertera di sini 1 miliar rupiah. Itu angka yang sangat cukup Pak. Wah Pak Didi, harga itu sudah pas sekali. Tanah di sana strategi, subur, dan ke depan pasti akan terus naik harganya. Saya jamin Bapak tidak akan rugi. Ini harga terbaik yang bisa saya berikan, Pak Didi. Pak Didi, Pak Fadli ini orangnya sangat jujur, sehingga saya rasa harga yang dia berikan ini sudah cukup sepadan untuk tanah yang sudah dia rawat selama bertahun-tahun dengan baik. Saya mengerti Pak, tapi saya harus memikirkan cara pembayarannya nih, karena ini uang tidak sedikit bagi saya yang PNS. Begini saja, Pak Didi. Saya berikan kelonggaran. Bagaimana kalau uang tanda jadi Bapak berikan jadi 500 juta rupiah. Nah, lalu sisanya 500 juta rupiah lagi dilunasi sebelum sebulan kemudian. 500 juta sebagai tanda jadi, dan sisanya 500 juta lagi di bulan berikutnya. Itu cukup membantu ya. Lumayan Din, jadi ada waktu untuk mempersiapkan sisanya. Jadi, tanda jadinya ini 500 juta pada tanggal 25 Mei 2014 dan pelunasannya ini 500 juta lagi pada tanggal 25 Juni 2014. Betul begitu Pak? Betul sekali. Itu sudah keringan terbaik dari saya. Tentu saja kalau sampai tanggal 20 Mei tidak ada tanda jadi atau 25 Juni belum lunas, perjanjian ini batal secara hukum. Dan kalau batal karena tidak lunas, uang tanda jadi akan saya kembalikan setelah tanah ini terjual. Ini semua harus jelas di surat perjanjian nanti. Poin itu penting sekali Pak, harus tercantum, dan juga saya harap Bapak bersedia membantu dalam proses balik nama pemilik. Segala biaya pengurusan tentu saya yang tanggung. Itu pasti, saya akan bantu sekuat tenaga untuk pengurusan ke instansi terkait. Tenang saja. Nah, kalau begitu semuanya sudah jelas kan? Sudah ada titik tengahnya. Baiklah Pak, saya setuju. Mari kita siapkan surat perjanjiannya. Jadi terima kasih atas kepercayaannya Pak Aznil, Pak Mukhlis. Terima kasih juga sudah mau jadi saksi. Kantor Notaris Anas, terlihat meja kerja notaris dengan tumpukan Assalamualaikum. dokumen. Fadli, Didi, Permisi, Bu. Aznil, Mukhlis, dan Notaris Anas duduk mengelilingi meja. Pak Wijaya, Pak Haji Sultan, Pak Wendy, dan Pak Susanto juga hadir sebagai saksi batas. Namun terlihat sedikit enggan. Waktu 20 Mei Jadi gini Bu, 2014. terkait dengan persoalan yang kita bicarakan kemarin dengan Bapak kemarin, yaitu terkait dengan soal tanah. Itu bagaimana Bu? Apakah ada masalah atau bagaimana? Atau sudah ada dokumen mengenai tentang persoalan yang kemarin harus kita bicarakan bersama? Baik, sudah ada dokumennya ya Bapak. Saya bacakan dulu. Mari kita mulai pembacaan surat perjanjian jual tanah ini ya. Saya akan membacakan inti-intinya saja Pak.
Pertama terkait para pihak. Pihak pertama yaitu Bapak Fadli Warabu sebagai penjual, apakah benar? Dan pihak kedua adalah Bapak Didi Suryadi sebagai pembeli. Baik, selanjutnya objek perjanjian adalah sebidang tanah seluas 10 meter persegi yang terletak di Desa Pasang, Kecamatan Goroga, Buleleng, Singaraja, Bali. Dengan batas tanah Bapak Wijaya sebagai batas barat, timur rumah Bapak Haji Sultan, selatan tanah Bapak Wendy, utara tanah Bapak Santo. Apakah ini sudah disepakati oleh semua saksi batas? Sudah, Bu. Ini Bu Notaris, menurut saya, setahu saya ya, ada tumpang tindih di bagian barat. Yang kemarinnya udah pernah diukur tapi belum dipatok secara permanen seperti itu. Pak Wijaya ini sebenarnya itu cuma salah paham dikit doang. Tidak ada masalah lagi. Betul Bu Notaris, Pak Fadli, Anda menjamin sepenuhnya bahwa tanah yang dijual adalah hak milik pribadi dan tidak ada tersangkutan atas suatu perkara atau sengketa. Jika ada ketidakjelasan batas ini berarti ada potensi sengketa. Bagaimana ya? Bapak Fadli, ini masalah serius. Dalam perjanjian jual beli, unsur esensial adalah harga dan barang itu sendiri. Jika objek barangnya yaitu batas tanah masih belum jelas dan berpotensi sengketa, maka ini bisa membatalkan kesepakatan jual beli. Ini menyangkut kepastian hukum, Bapak. Tidak, Ibu Notaris. Bapak Didi tidak ada sengketa. Pak Wijaya ini hanya yang lupa, Ibu. Maaf, Pak Fadli, saya tidak pernah lupa karena sampai bagian kecil pun belum ada kejelasan. Baik Bapak-Bapak, dalam hukum perjanjian ada syarat sah di dalam KUH Perdata pasal 1320. Nah, yang pertama kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan yang kedua kecakapan untuk membuat perikatan. Itu adalah syarat subjektif. Yang ketiga, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal itu merupakan syarat objektif. Nah, syarat kesepakatan itu dan kecakapan adalah syarat subjektif, yang artinya jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Nah, maka di dalam kasus ini, jika batas tanah tidak jelas, maka unsur suatu hal sebagai syarat objektif itu tidak terpenuhi. Perjanjian bisa batal demi hukum. Dan juga, jika ada informasi yang tidak benar dari penjual mengenai status tanahnya, ini bisa mengenai kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya sebagai syarat subjektif karena ada unsur penipuan atau kekeliruan. Din, ini krusial. Kalau batal demi hukum, berarti transaksi tidak pernah ada. Kalau bisa dibatalkan, berarti ada dasar hukum yang membatalkan gugatan. Pak Andri, saya kira Anda itu jujur. Baiklah. Ada sedikit masalah di bagian barat, Ibu Didi. Tidak bisa begitu, Bapak. Ini harus jelas dari awal. Ini adalah unsur esensial dari jual beli, objek dan harga. Jika objeknya tidak pasti, maka kontraknya cacat. Jadi kalau begitu Bu Notaris, jadi bagaimana perkara kasus kami ini berdasarkan hukum objektif dan subjektif? Baik, bagus sekali pertanyaannya Pak Dedi. Di dalam perjanjian itu ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur esensial. Nah, unsur esensial ini adalah unsur pokok yang harus ada di dalam perjanjian. Tanpa itu perjanjian tidak pernah ada. Nah, dalam jual beli itu adalah harga dan barang. Yang kedua ada unsur naturalia. Ini adalah unsur yang secara otomatis melekat pada perjanjian berdasarkan undang-undang, meskipun tidak dicantumkan para pihak. Nah, contohnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan menjamin tidak ada cacat tersembunyi. Yang ketiga ada unsur aksidentalia. Ini adalah unsur tambahan yang ditambahkan para pihak sesuai kesepakatan mereka, maka tidak wajib. Tapi jika ada akan mengikat. Contohnya cara pembayaran, jadwal pembayaran, atau penyerahan sertifikat setelah pelunasan. Jadi, jika Pak Fadli tidak menjamin bahwa tanah tidak bersengketa, itu melanggar unsur naturalia. Karena penjual wajib menjamin barangnya bebas cacat dan sengketa. Dan jika ada ketidakjelasan batas, itu langsung mengenai unsur esensial. Begitu Bu Notaris,
Dengan adanya ketidakpastian, batas ini saya tidak bisa menandatangani perjanjian. Saya akan membatalkan niat saya untuk membeli tanah ini sampai benar-benar permasalahan ini selesai. Kan begitu Bapak Didi, karena saya sangat perlu sekali dengan duit itu Bapak Didi. Maaf Pak, saya tidak mau mengambil risiko. Tenang dulu Bapak, silakan duduk kembali. Iya. Kepada Bapak Fadli, sebaiknya Bapak selesaikan dulu masalah batas tanah ini dengan Bapak Wijaya. Lalu baru bisa kita proses jual beli tanah ini. Ya udah Bu, kalau emang harus begitu ya Bu ya. Iya. Lokasi tanah yang dipermasalahkan. Terlihat Fadli dan Pak Wijaya sedang berdebat sengit. Didi, Mukhlis, Aznil, Budewi, Pak Haji Sultan, Pak Wendy, dan Pak Susanto menyaksikan. Saya bilang berkali-kali Pak Fadli, garis tanah ini harus diukur ulang dan disepakati bersama. Anda tidak bisa seenaknya menjual tanpa kesepakatan itu. Pak Didi, saya sangat butuh sekali dengan duit itu. Dan saya sudah terlanjur yaitu berjanji dengan Pak Didi. Pak, ini bukan masalah uang lagi, ini adalah kepastian hukum. Jika Bapak tidak menjamin kebebasan sengketa, saya tidak akan jadi membeli ini. Fadli, dengarkan terlebih dahulu Pak Didi. Karena memang harus jelas dulu mengenai tata batas tanah yang akan diperjualbelikan. Baik Bu, saya akan mendengar. Fadli, urus saja dulu semuanya sampai beres. Kan ada kesaksian dari kami pada tetangga. Kita semua tahu tentang sejarah tanah ini. Lebih baik kita selesaikan terlebih dahulu. Dan jangan sampai merugikan pihak lain. Baik, terima kasih para saksi. Baiklah, saya akan selesaikan mengenai tentang batas tanah ini terlebih dahulu dengan Pak Jaya. Baik, saya akan menunggu sampai permasalahan ini selesai agar kedepannya tidak ada permasalahan lagi. Baik Pak Didi, saya akan urus mengenai tentang perbatasan tanah ini. Beberapa minggu kemudian, Fadli, Didi, Aznil, Mukhlis, Notaris Ana, dan Pak Wijaya hadir. Terdapat dokumen baru. Baik Bapak-Bapak, setelah melalui proses mediasi dan pengukuran ulang yang disepakati, Pak Fadli dan Pak Wijaya telah mencapai kesepakatan mengenai batas tanah. Semua sudah jelas dan dipatok. Betul Bu Notaris, kami sudah menyelesaikannya dan sudah ada kesepakatan dan tidak ada lagi permasalahan lagi. Baik Pak Wijaya, Pak Didi, saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanan yang kemarin. Syukurlah Pak, kepastian hukum itu sangat penting. Saya akan melanjutkan pembelian tanah ini. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kembali surat perjanjian tanah yang sudah saya revisi ini. Pastikan semua unsur esensial, naturalia, dan aksidentalia sudah terpenuhi dan tercantum jelas. Dan tentu saja semua syarat sah perjanjian sudah terpenuhi. Silakan Ibu. Mereka semua menandatangani dokumen dengan lega. Cahaya terang memenuhi ruangan. Baiklah, telah selesai ya.